Kami datang ke Komnas RI untuk menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI untuk dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua. Sehingga Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Itu OTT atau tanda tangan yang bukan mendapatkan di Hotel Berbulu itu tidak ditemukan bahwa Pak Gub ada ditemukan melakukan prosesi atau OTT tangkap tangan. Itu akhirnya hanya 2 petugas KPK yang dibawa ke Polda Metro oleh Gubernur Papua pada saat itu. Dan yang kedua yaitu berkaitan dengan kasus yang sama juga, tapi hari itu tanggal 2018 itu masyarakat melakukan demo besar-besaran sehingga Pak Gubernur tidak ditetapkan, yaitu karena terlalu bermasalah sehingga beliau dilepaskan. Dan ketiga tanggal 5 September 2022 yaitu Pak Gub daftar atas 1M yang beliau kirim atau dikirim oleh atas nama Tono ke rekening pribadi beliau, dan itu uang pribadi beliau yang disampaikan, dan disitulah KPK menampakkan oleh temuan verifikasi. Sehingga dengan belajar dari pengalaman yang KPK menetapkan Pak Gub lepas, ini menjadi satu catatan rekam jejak masyarakat terhadap kinerja dari KPK sendiri. Sehingga kami datang ke Komnas RI, kami menyampaikan rekomendasi kepada Komnas RI sebagai lembaga independen yang bekerja tentang memenuhi dan memperlakukan seluruh masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat, hak demokrasi, dan juga bisa memenuhi hak hidup dan hak kesehatan. Sehingga masyarakat Papua melihat kondisi Bapak Gubernur saat ini, kondisi beliau lagi kurang sehat dan kondisi beliau lagi dalam penanganan yang serius karena beliau telah melakukan pengobatan baik di Singapura, di Malaysia, dan juga di Provinsi Papua. Sehingga lewat newspapers, lewat Direktur Rumah Sakit Dok 2 menyampaikan bahwa beliau dalam kondisi yang tidak sehat. Sehingga kami dari Koalisi Rakyat Papua, kami datang ke Komnas RI untuk menyampaikan, merekomendasikan kepada Komnas RI untuk dapat bertemu dengan Bapak Gubernur Provinsi Papua, sehingga berdialog dengan beliau bersama keluarga, mengetahui kondisi terakhir beliau, sehingga bisa memberikan dialog kepada KPK dan juga menyampaikan kepada Presiden, karena status beliau hari ini beliau sebagai Gubernur Provinsi Papua, sehingga dapat juga memberikan pelan-pelan kepada KPK dalam proses hukum, tapi tidak mengabaikan kondisi kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan Gubernur hari ini. Ada yang berikut, kami merekomendasikan kepada Komnas RI untuk memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur dan keluarganya untuk memilih siapa dokter atau rumah sakit yang mereka percayakan, sehingga secara keputusan keluarga dan Gubernur itu dipenuhi. Sehingga dalam rangka kekuasaan dalam melayani Gubernur, beliau ini tokoh orang Papua. Kami berharap untuk bagian-bagian yang sangat prinsip ini Komnas RI dan juga KPK dan menyampaikan kepada Presiden untuk bisa mempertimbangkan ini menjadi satu rekomendasi dari kami. Dan yang ketiga, kami mohon untuk Komnas RI tolong untuk mengambil langkah cepat ke tanah Papua, karena kondisi Papua hari ini, karena Pak Gubernur ini merupakan tokoh orang Papua yang banyak membuat prestasi kemajuan di tanah Papua. Selama beliau 10 tahun, beliau sudah mengukir karya-karya besar tanah Papua, sehingga masyarakat sangat mendukung proses hukum dan masyarakat mengenal beliau dalam proses hukum yang menurut masyarakat ada indikasi politik yang ikut bermain dalam proses ini menuju ke 2024. Sehingga kami berharap untuk KPK RI untuk bisa segera turun, bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Gubernur untuk segera menyelesaikan, karena kami takut dimanfaatkan oleh pihak yang lain untuk memprovokasi, provokator, dan bisa menciptakan kondisi Papua konflik. Dan ini kita tidak mau, karena gerakan Koalisi Rakyat Papua adalah gerakan demo damai dan gerakan proporsional. Kita memenuhi semua pihak untuk memastikan Papua damai dan memastikan bahwa prosesnya harus berjalan proporsional, menjadi independensi, proporsional, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik yang mengganggu Kamtipnas dan mengganggu prosesi yang sebenarnya harus berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terima kasih, itu yang kami sampaikan. Ya, terima kasih ya. Jadi untuk 2 hal yang pertama, kasus mutilasi dan kasus MAPI, karena itu menyangkut peristiwa hak asasi manusia yang bahkan sudah kami selidiki
yang mutilasi akan melakukan pendalaman lagi nanti Pak Anam dengan tim dan kepala perwakilan. Kemudian yang MAPI prosesnya masih setengah jalan. Kami tentu saja akan seperti mandat undang-undang yang kami miliki, kami akan memberikan rekomendasi dalam rangka penegakan hukum terhadap 2 kasus itu. Sementara untuk yang